Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qad qala Allah ta'ala fi kitabih ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Dumateng para bapak, para ibu jamaah Masjid Baitus Sakinah ingkang mugi tansah dirahmati dening Allah, Bapak Ketua Takmir Masjid rawuh menika Pak. Alhamdulillah. Lan segenap jajaran ingkang dirahmati Allah, kalebet para bapak ibu jamaah maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kapurwakan monggo tansah kita mboten kendhat anggenipun kita muji lan syukur dhateng Allah awet nikmat ingkang sampun kita tampi. Bapak Ibu nyuwun pangapunten kula tak takon riyen Pak, niki langkung nyaman nganggo basa Jawa napa dengan bahasa nasional? Pundi Pak? Nek perumahan kok kerennya bahasa nasional, keren loh Pak. Kenapa? Kesannya memang lebih maju. Niki nek Jawa kok wah anu masorate keren banget. Padahal baik Jawa dan nasional sing paling bahkan nggih estu ngaji niku tekan sing dosama mireng. Dan ngaji menika nggih kita aturaken ya mahlan-mahlan Pak napa niku nggih pelan-pelan mawon sing bahkan sari pati bisa kita ambil dan kita bisa mendapatkan manfaat. Jamaah sekalian, sakdereng kula matur ten babakan ingkang pun aturaken Pak Hasan Arifin. Ini kula dijawil beliau Pak lewat SMS. Sebelum kita sampaikan materi, ada satu Bapak Ibu, satu keberkahan hidup. Ternyata konsepnya telah ada dalam Islam. Ini konsepnya telah ada pada agama kita. Ning kadang kenapa kok urip mboten berkah Bapak Ibu? Karena konsep ini ternyata jarang atau kurang begitu ditelatosi. Apa konsepnya ada pada Al-Quran? Nggih menika mana pada sebuah kata ukama manatul barokati asyukru ala nikmah. Jadi tekliwerai berkah niku bakal tumantuk seberapa kita bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin kita bersyukur, nikmat semakin datang dengan begitu kayak air bah niku lho. Kenapa? Karena dengan syukur Bapak Ibu. Bahkan Quran mengatakan fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Fadhkuru ala Allah, maka ingat-ingatlah kalian akan nikmat-nikmatnya Allah, pasti kalian menjadi orang yang mendapatkan kemenangan. Ada konsep dalam tafsir Bapak Ibu niki ten Jalalain pun sebataken kalau ada kata-kata la'ala, mungkin Pak Arifin karena ya khirijin assalam periksa menika Pak. Napa kata la'ala itu maknanya lit taraji wa tawaqqu, untuk pengharapan.
Orang sering bilang mudah-mudahan, muga-muga, mugi-mugi. Ning ketika masuk di Al-Qur'an maka lit tahqiq wa tahaqquk, untuk menunjukkan kemestian dan kepastian. Jadi nek wonten kata la'alla di Quran, contoh la'allakum tattaqun, la'allakum tashkurun, la'allakum tuflihun, maka maknanya la'alla itu bimana lit tahqiq, untuk menunjukkan satu kemestian, tahqiq nyoto Pak Ibu. Menika lit tahqiq wa tahaqquk. Maka kanthi kita ngadah-ngadah ke emut dateng nikmati Allah, la'allakum tuflihun, pasti kalian mendapatkan keberuntungan. Jadi nek kula jenengan pengen gede mufliye, maka apa? Monggo do sami gedheke syukure dateng Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kula jenengan niku janjane lek ngaji mayeng-mayeng rono rene Pak Ibu, pindah masjid, pindah nggon niku namung latihan ben iso padha pinter bersyukur, sebab banyak orang sing ora do bersyukur. Napa melih zaman sakniki banyak orang sing do sambat. Maka mari kita aja untuk mboten supe kangge do nguwataken syukuripun dumateng Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi salat salam konjo atas Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumrambah keluarga, para sahabat lan umatipun ngantos yaumil kiamah. Bapak Ibu, di kesempatan petang atau malam kali ini kita akan mengkaji yakni berkenaan dengan tata laksana atau kaifiyah magepokan kalih bab salat. Ini kalau pun di WA dening Pak Hasan Arifin, iki temane seputar masalah salat. Bapak Ibu, nek babakan salat kula yakin kula jenengan kawit cilik nika pun belajar masalah salat. Kenapa? Karena kita hidup di negara muslim. Ini sebelum ke sana tadi disinggung sempat di mimbar itu masalah ada mazhab Hanafi misalkan. Sebetulnya di dunia Islam itu mazhab jumlahnya ada 80-an. Jadi 80 Pak niku. Tetapi yang terkenal karena punya para pelangsung, para penerus, maka menika kantun papat mazhab sing kuncara. Hanya 4 Pak Ibu. Yang pertama mazhab Imam Hanafi, yang kedua mazhab Maliki, yang ketiga Syafi'i, yang keempat Hambali. Dan yang terbesar sak donya menika mazhab Hanafi. Disusul mazhab Syafi'i, disusul Maliki, banjur Hambali yang terkecil. Contohnya Pak, nanti sebelum kita bahas ke sana, kita coba berikan satu permisalan. Kalau kita lihat mazhab Hanafi, ini mazhab yang dianut oleh muslim yang berpenghuni do mapan dan Asia Tengah, Asia Selatan, anak benua India, kemudian termasuk Eropa bagian timur, termasuk daerah Turki dan yang lain. Nika madhabe madhab Hanafi. Napa contone? Contone nek salat jamaah jahriyah niku bismillahe mboten diwaca seru. Niku madhabe madhab Hanafi. Allahu Akbar iftitah, kemudian alhamdulillahirabbil alamin. Oh, berarti madhabe Hanafi. Kita coba kelesihrian nggih niki mangke supados kita lebih lekang dengan hasanah kekayaan umat, ben mangke mboten kagetan kala wau. Lajeng menawi Bapak Ibu menawi ya tahiyat tasyahud, maka mazhab Hanafi nika mboten genggem tangan ngeten niki. Jadi tangannya ora digenggam ngeten niki, namun cukup diselehketan dengkul di lutut, kemudian diajong ketok ngeten niki. Sing kondo tindak haji do mangkat umroh mesti do preso. Niki tahiyat langsung ngeten niki. Ngeten Pak. Ora digenggam ngoten niku.
Kemudian ketika sholat subuh maka tidak membaca doa kunut. Sami'allahu liman hamidah, langsung sujud. Nah, ini mazhab Imam Hanafi. Kemudian setiap gerakan sholat tidak mengangkat kedua tangan kejaba ketika takbiratul ihram kemawon. Jadi ketika awal mula sholat ya Allahu Akbar, angkat kedua tangan. Nanti ketika rukuk, i'tidal, sujud dan yang lain maka tanpa angkat kedua tangan. Kemudian mulai bersedekap. Ketika bersedekap nika sedakepe mboten ten dodo ning ten sak ngisore wudel. Sak ngisore pusar di bawah pusat. Ini karena bahasa kalau mboten kalau ngomong cara apa anane Pak, mboten salah iki wong niki mboten bukan bentuk makian Pak. Ning ngisore wudel Pak, apa pusat. Jadi ketika sholat maka lay sedekah mboten ten dodo. Nggih. Niki contohnya Pak. Ngeten nggih Pak Arifin. Kula nyawasi contoh. Dados ngeten Pak Ibu. Jadi nek salat Bapak Ibu iki namung contoh nggih peragaan. Allahu Akbar. Jenengan bisa lihat muslim-muslim di luar Indonesia. India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Turki, Uzbekistan, Azerbaijan, Turkmenistan, Kazakhstan, termasuk daerah Balkan, Albania, Kosovo, termasuk ya daerah-daerah mantan Yugoslavia. Allahu Akbar. Ngeten iki. Ini mazhab Hanafi. Mangke nek salat nika kula pun matur ketika membaca Fatihah saat jahriyah maka bismillahnya tetap dibaca ning boten jahar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Nah, bismillah tanpa dibunyikan. Nah, niki mazhab Imam Hanafi, Pak. Lajeng mangke nek tahiyat niki mboten ngeten Bu, mboten gegem ngeten niki, ning namung diangkat niki tok at-tahiyatu lillah. Terus bareng ngoten turun melih. Nah niku. Ini mazhab yang terbesar di dunia. Nggih, Bapak Ibu. Sebab donya menika dunia ini itu dihuni menungso jumlahe 7 miliar. 7 miliar do mangan, do ngombe, do nyandang, do mapan. Do bojo, do gadah anak pinak mboten. 7 miliar, Pak. Oh, betapa maha kayanya Allah. Lajeng saka 7 miliar muslimnya 1,9 miliar. Pangapunten masih banyak mana Bu? Sak donya 7 miliar ning muslimnya 1,9 miliar. Yang terbesar menghuni di 4 negara. Maka nek mangke jenengan sing haji umrah mesti petuk 4 negara niki. Yang pertama Indonesia. Okay. Indonesia niku muslimnya Bapak Ibu dari 275 juta jiwa, muslimnya 85,8%. Berarti kan banyak sekali ya. Jadi 85,7,8 niku muslim Pak Ibu. Dan 40%-nya ialah bersuku Jawa. Menika. Kemudian Sunda, terus yang lain. Jadi nek orang mohal nek wong Jawa muslim mboten kenapa karena 40% suku Indonesia niku Jawa. Indonesia nggih satu. Yang kedua India. India menika 1 miliar penduduknya 20% muslim. Berarti pinten Pak?
1.000.000.000 20%-nya muslim, berarti muslimnya 200 juta jiwa. Indonesia, India, kemudian Pakistan dan Bangladesh. Maka yang sudah haji umroh preso setiap kesana mesti petuk wong sing nganggo songkok ireng. Gimana? Peci ireng niki lho. Berarti ngalamat wong Indonesia. Petuk niki lho, Bu. Ketru napa nggih? Songkok niki lho, ireng. Kemudian petuk orang sarungan. Kenapa? Karena sarung dan koko ini uruf Indonesia, Pak. Sarungan, kemudian apa? Kokonan. Kemudian jenengan petuk nek orang Indonesia maka petuk India, Pakistan, Bangladesh. Mesti itu. Kenapa? Karena mereka apa? Mu'dhamul muslimin fil alam. Ya, mayoritas umat Islam di dunia 4 ini. Indonesia, India, Pakistan dan Bangladesh. Nah, India, Pakistan, Bangladesh, Bapak Ibu, ini mazhabnya mazhab Imam Abu Hanifah kalau mau. Oke. Baik, sampai sini sudah bisa ditangkap Bapak Ibu? Sampun nggih? Yang kedua, mazhab yang terbanyak kedua, mazhab Syafi'i. Oke, kedua Bu niki. Mana? Ini mayoritas dihuni diikuti oleh kaum muslimin di Asia Tenggara. Kemudian sebagian Hijaz. Kemudian Yaman Pak Ibu, kemudian sebagian Mesir dan juga Hadramaut. Ini mazhabnya mazhab Imam Syafi'i. Apa contohnya? Yang pertama, ketika sholat maka membaca surat Al-Fatihah, baik sholat jahriyah ataupun sirriyah, bismillah wajib dibaca. Kalau sirriyah, sholat yang zuhur, asar, maka bismillahnya pun sir. Kalau sholat jahriyah maka bismillahnya dibaca keras. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim. Bismillahnya dibaca jahr. Menika jelas ya. Jadi bismillah harus jelas, Pak. Kemudian mengangkat tangan Bapak Ibu setiap kali gerakan, mboten namung ten awal saja. Takbir pertama angkat tangan Allahu Akbar. Kemudian mau rukuk juga angkat tangan lagi Allahu Akbar. Nggih, rukuk, i'tidal angkat tangan. Kemudian sujud mboten angkat tangan, ngoten niku. Lalu ketika tahiyat tasyahud maka tetap mengacungkan jari telunjuk, ning mengacungkannya ketika memulai membaca lafal apa Bu? Membaca lafal apa nih Pak? Syahadat, asyhadu alla ilaha illallah. Baru napa? Ngacung. Kemudian ketika subuh membaca doa kunut, sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakalam, Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana, sampai apa terakhir nggih. Wassallallahu tadi itu terakhir nggih. Kemudian mazhab Syafi'i ini Bapak Ibu, mazhab yang banyak diikuti oleh muslim Asia Tenggara termasuk Indonesia. Maka tidak aneh kalau kita ini sholatnya seperti itu. Kenapa? Karena mazhabnya Imam Syafi'i. Walaupun ya tidak mesti begitu. Baik, kita tambah sedikit dulu. Kemudian yang ketiga mazhab Imam Malik atau Maliki. Ini diikuti oleh orang-orang muslim di daerah Afrika bagian utara. Ada Tunisia, Aljazair, Maroko, Chad, kemudian Burkina Faso, ada daerah Nigeria, ya, kemudian Sudan. Apa cirinya? Ketika sholat yang pertama, pada waktu membaca Al-Fatihah di sholat wajib, maka tidak membaca basmalah. Nek moco bismillah sholatnya batal. Allahu Akbar, kemudian tidak bersedekap, lalu Fatihah tanpa membaca
basmalah. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Tidak membaca basmalah, nek maca bismillah batal. Kecuali sholat sunnah, ini boleh baca basmalah. Sholat rawatib, tahiyatul masjid, sholat qiyamul lail, sholat witir, sholat duha, maka bismillah boleh dibaca. Ini nek wajib orang maca bismillah. Kemudian ketika tahiyat memulai ngacung pada awal doa Pak Ibu, at-tahiyatu lillah. Jadi mulai ngacung orang ngenteni asyhadu alla ilaha illallah ning langsung ngacung at-tahiyatu lillah. Kemudian ketika subuh tidak membaca doa kunut menika. Ini contoh paling gampang mazhab Imam Malik. Yang terakhir Bapak Ibu, mazhab Imam Hambali. Ini mazhab yang jumlahnya tidak begitu besar. Sing do nderek mazhab menika kebanyakan di Saudi Arabia dan Kuwait. Saudi, kemudian Kuwait, Bahrain sebagian, Indonesia juga ada ya, mboten patut kata. Nika mazhab Hambali. Apa cirinya? Ketika sholat agak nih Pak, perso nggih? Perso mboten? Kakinya agak lebar. Kemudian ketika sedekap rada ngeten Pak, perso nggih? Allahu Akbar. Ngeten niki. Kemudian kalau sholat jahriyah maca Al-Fatihah, maka bismillahnya tidak dibaca keras, ning diwaca Pak. Ning ora seru. Ketika tahiyat maka digerak-gerakkan. Kapan? Nek wonten lafal jalalah at-tahiyatu lillah obah. Wassalawatu wattayyibat assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullah obah melih. Wa barakatuh assalamu alayna. Terus nek ana lafal Allah maka obah. Kemudian menjadi banyak bergerak. Niku ini mazhab Imam Hambali. Ketika sholat 2 rakaat, ini saya ketara Pak nggih, 2 rakaat, maka duduk tahiyat akhirnya dengan cara duduk iftiros. Pirsa Bu? Sing sikil tengen dijejeke, sing kiwa dilinggui. Dadi nek salat sing 2 rakaat, salat subuh, salat sunnah, ada tahiyat masjid, salat qobliyah, zuhur, ba'diyah zuhur, ya rawatib, maka tahiyate menika mboten tawaruk Pak. Nek tawaruk nika sing tengen dijejeke, sing kiwa di slobokke niku lho. Tawaruk itu. Nah, ini iftiros. Jadi lelungguh tahiyat awal itu mazhab Imam Ahmad bin Hambal. Nah, ini hanya gambaran-gambaran bagaimana ketika umat Islam melaksanakan sholat. Maka dengan kula jenengan mengkaji ini nanti secara lebih rinci bisa dibaca fikih mazhab 4 ya, al fiqhu ala apa Pak ya, fikih mazhab 4, atau bisa dibaca di kitab Rahmatul Ummah Fih Khilafil A'immah. Ini juga diterangkan dengan lengkap, termasuk di Bidatul Mustahid juga ada Pak, itu lengkap sekali itu. Ini hanya contoh ringan dalam permisalan sholat yang mudah kita tangkap. Bapak Ibu, dengan kita mengkaji ini dengan harapan kula panjenengan menika paham akan sholat dan semakin punya wawasan. Jadi nek umpami Pak nggih, umpami melihat teman yang berbeda ya biasa mawon. Ngaten nggih, biasa. Ora gampang kaget, tidak ada saling ngelok. Oke. Ya mungkin yang namanya perumahan ini kan yang datang bervariasi asal. Jadi majemuk, ngoten nggih. Maka dengan kita mengkaji ilmu ini semakin memberikan satu wawasan dan wahana agar dalam kita beribadah langkung menika mendapatkan kenyamanan. Itu hanya contoh Bapak Ibu beberapa praktek sholat yang dikerjakan oleh madhab yang jumlahnya 4. Yang mestinya madhab itu jumlahnya boten namung 4 ning ada 80-an madhab menika. Jadi ada
80-an Pak. Ya, ini yang ada di tengah-tengah umat Islam. Jamaah sekalian, kemudian kita akan coba kerucutkan Bapak Ibu pada beberapa landasan nas yang terpenting dalam sholat. Yang pertama, sing sepisan nggih menika satu ayat di Al-Qur'an yang sing kedah kita pahami nggih menika Al-Baqarah ya 43. Niki nek kita bahas salat paling boten Al-Baqarah 43. Allah sampun dawuh wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Ini ada 3 hal yang tersemat di satu ayat Bapak Ibu. Wa aqimus sholata, dan tegakkanlah salat. Jadi siji napa dawuh kon jejeke salat. Kemudian wa atuz zakah, dan tunaikanlah zakat. Selain sholat maka zakat. Kemudian yang ketiga, ini penting sekali dan kadang kita kurang begitu ngertosaken napa warka'u ma'arrakin, dan sholatlah kalian bersama orang-orang yang sholat, alias menegakkan sholat secara jama'i, berjamaah. Ngapunten ten Baitus Sakinah ini kalau subuh itu berapa lari Bapak Ibu? 1 lari. 2 dengan ibu nopo? Bapak sak lari. Oh ya Allah. Jadi sak lari bagi loro berarti. Wah ya Rabbi. Ini Pak. Padahal seorang ulama dari Mesir, Syekh Rohib As-Sirjani, pernah ngendika ngeten iki. Wong-wong Yahudi ora bakal keder ngadepi wong-wong Muslim selagi jamaah subuhnya belum sebanding dengan sholat Jumat. Jadi orang-orang Yahudi ora bakal keder pada wong Muslim, ora bakal gentar nek subuhane belum sebanyak sholat Jumat. Mungkin Baitus Sakinah Jumat penuh mboten niki? Penuh Pak? Full. Berarti kan subuh kudu full. Ini. Maka tidak aneh kalau kemudian orang-orang Yahudi kemudian membantu umat Islam mendekati jumlah pinten Pak Ibu di Gaza itu. Pinten niku? Mendekati angka 20.000 ya. Sing sedo itu. Ya Allah. Ini contoh. Jadi kembali yang namanya umat bisa rekat ketika jamaahnya kuat. Menika. Maka pada ayat ini di Al-Baqarah 43 ini Allah berfirman wa aqimus shalah, tegakkanlah salat. Kata para ahli tafsir menika merepresentasikan hablum minallah. Salat hablum minallah. Kemudian wa atuz zakah, dan bayarkanlah zakat, menika merepresentasikan hablum minannas. Jadi kudu imbang, hablum minallah digayuh, nanti hablum minannas ditempuh. Maka nek wonten Bapak Ibu sregep salate ning kok ora gelem bayar zakat, maka cengkah dengan ayat kalau wau. Yo gelem salat ning ora gelem bayar zakat, medhite ra karuan. Nggih. Berarti belum merepresentasikan ayat yang dimaksud. Gelem salat berarti apa? Gelem jalin hablum minallah. Ning kok ora zakat, maka belum hablum minannas. Maka ciri orang yang sholatnya bener menika nek pun wajib zakat ya bayar zakat. Niku berarti napa? Tandane sholatnya bener. Jadi gelem sholat ya gelem zakat. Lajeng kesempurnaannya dengan ketiga apa? Warka'u ma'arrakin, dan rukuklah bersama orang-orang yang mengerjakan rukuk. Bapak Ibu, itulah ayat, ya satu ayat yang kemudian menjadi topangan tentang sholat, dan masih banyak yang lain. Ini nek kabeh dinukil nanti ndak wekdalipun boten cukup. Kemudian hadis Bapak Ibu, sunnah Rasul menyebutkan, ini satu hadis yang
termasuk masyhur. Bahkan kalau jenengan, kalau yakin jenengan nggih pun do sami apal, Pak. Wong hadise menika cukup pendek, Bapak Ibu. Mboten dawa niki. Hadise namung cekak aos. Hadis yang disebutkan dari sahabat Malik bin Al-Huwairits, di mana beliau telah menceritakan Nabi pernah bersabda, apa hadisnya? Shallu kama ra'aitumuni usolli. Nika ten kitab Sahih Bukhari, Bapak Ibu. Shallu, kerjakanlah sholat oleh kalian kama ra'aitumuni, sebagaimana kalian menyaksikan aku usolli, mengerjakan sholat. Jadi kula jenengan nek do nindakake sholat ora kena cengkah kalih napa sing Nabi tindakake. Contoh, Kanjeng Nabi sholat subuh, luhur, asar, maghrib, isya. Maka dalam Islam itu sholat sing wajib 5 tidak bisa ditawar-tawar. Ora kena mungal ngeten, Pak. Kula kok nek 5 kurang ya, Pak. Kula pengen sholat 6 waktu, maka ndak bisa, Pak. Nggih mboten. Kenapa? Rasul nindakake sing wajib nika pinten? Gangsal. Kemudian rakaatnya niku sampun gumathok mboten saged ditambah dan dikurang. Contoh, subuh 2, zuhur asar 4, maghrib 3, isya 4. Ini sampai kiamat tidak bisa diubah-ubah. Jadi niki makna kula ken nindakake salat kelebon jenengan kados Nabi nindakake salat napa wilangane tetep jumlahe nggih padha mboten kena ditambah-tambah. Ada seorang bapak sing mungel ngaten, tangi subuhan mak jenggirat awake seger nggih, awake seger meger-meger, Pak. Napa gandeng pun turu to niku subuhan tangi jenggirat napa seger meger. Kemudian dia ikhlas tulus, ya Allah kula ikhlas gandeng kula subuh ya sehat bergas waras, kula arep nglakoni subuhan 8 rakaat. Ngapunten Bapak Ibu, kira-kira ketampa napa mboten? Halo? Niki lho, Pak. Kenapa? Walaupun ikhlas di hati, ning ketika mengerjakan 8 rakaat, maka berarti sama dengan tidak mengerjakan shallu kama ra'aitumuni usolli. Menika. Jadi jumlah 2, 3 dan 4 itu sudah tauqifiyah dan boten saged ditambah dan dikurang. Niki pentingnya kita mengkaji ngoten niku. Sebab nek boten ngaten, kadang ada orang-orang yang mencoba Bapak Ibu dengan alasan ben khusyuk, akhirnya le salat, kemudian boten cukup dengan derek Rasul lain nindakake salat, ning kemudian dimodifikasi. Kita masih ingat dengan peristiwa ketika seorang mantan petinju dari Malang yang namanya Yusman Roy ditangkap polisi karena membuat odo-odo sholat dengan 2 bahasa. Tersebut tadi Ibu nggih. Sholat 2 bahasa. Sebab nek bahasa Arab wong Jawa ora paham maknane. Ben paham maka dibahasakan dengan terjemah. Contoh Allahu Akbar langsung Allah Maha Besar. Nggih niku diterjemahke. Termasuk ketika membaca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Ar-Rahmanir-Rahim, terus diartikan sampai salam. Niku ngertine apik, ngertine lho Bu. Ning apa yang dipersepsikan baik ketika syariat tidak merekomendasikan, maka tidak menjadi hal yang baik. Nah, karena membuat kegaduhan maka beliau ditangkap. Jadi lagi dicekel niku alasannya bukan karena sholat 2 bahasanya loh Pak, ning karena membuat kegaduhan dicekel niku loh, cekel di penjara. Kenapa? Karena telah membuat keresahan di tengah-tengah umat Islam dengan sholat 2 bahasa. Bapak Ibu,
Maka dengan ini tentunya ada dua kaidah dalam kita beribadah sing sampun gumathok. Yang pertama ialah al-ikhlasu lillahi ta'ala. Ibadah kedah kita lampahi namung krana murih ridhon Allah Subhanahu wa taala. Lajeng kaping pindhone al-mutaba'atu lirisalah, yakni ikut kepada aturan risalah menika. Kados kala wau gandeng jumlahe rakaat sampun gumathok, maka tidak bisa ditambah dan dikurang. Subuh 2, zuhur asar masing-masing 4, maghrib 3, isya kemudian 4, dan ini berjalan sampai waktu nanti hari kiamat. Bapak Ibu, kita coba teruskan untuk yang kita tadi bahas ya, ada 4 mazhab ya. Kita coba telisih Bapak Ibu, bagaimana kita bisa melihat agar nanti bisa kita hasilkan mana yang nanti sekira yang bisa kita tempuh untuk kita amalkan. Maka masuk pada kaifiyah dalam pelaksanaan sholat. Ini pada kitab, nanti bisa ada beberapa kitab yang jenengan bisa baca, termasuk kitab Kaifiyatus Sholatil Maktubah. Itu disebutkan yang pertama, ketika akan sholat, kaifiyahnya tentunya kita harus mempunyai niat sebelum sholat. Jadi saat durunge sholat kudu gadah niat Bapak Ibu. Contoh subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, maka masing-masing harus kita niatkan seperti yang kita laksanakan. Misalkan Bapak Ibu, contoh wonten boten tiyang menika nglakoni salat ning ora sah. Ada Pak? Nglakoni salat tata carane persis Kanjeng Nabi, persis dari A sampai Z persis, tetapi tidak sah untuk dipandang sholat. Apa Pak Ibu-ibu contohnya? Mulai takbire persis, sodakepe, iftitahi, fatihah, lawarane sampai salame persis, ning ora sah, tidak menggugurkan sholat. Apa contohnya? Contohnya seorang guru ngaji mengajarkan pelaksanaan sholat. Gimana? Guru TPQ, guru ngaji, guru agama teng sekolahan ngajarke cara sholat. Contoh ngeten niki. Anak-anak, lihatlah Pak Guru akan nyontohkan sholat. Sholatnya sholat subuh misalnya 2 rakaat Pak. Takbir tekan salam persis Pak Ibu, tetapi tidak menggugurkan subuh. Kenapa? Karena niatnya bukan sholat subuh, ning niatnya memberikan contoh masalah sholat, walaupun dikerjakan di waktu subuh. Misalkan ada pesantren kilat di sekolahan, waktune pas subuh, Pak Guru nyontoke sholat sangka awal tekan akhir sholat subuh persis, ning tidak sah subuhane. Mengapa? Karena dia sholat subuh itu bukan niatnya sholat, ning niatnya mengajari sholat. Itulah urgensi niat dalam pelaksanaan sholat. Maka para ahli fikih mengambil nas Rasul melihat hadis yang termasuk kuncoro Bapak Ibu dan kitab Bukhari Muslim, apa? Innamal a'malu bin niyat. Nggih. Ini menjadi dasar masalah niat. Innamal a'malu, hanya saja amal-amal itu bin niyati, akan sah dengan landasan niat. Kemudian ulama sepakat niat menika tempatipun ten manah. Sepakat nggih. Ten ati Pak kudu. Wontene pelafalan ulama berbeda pendapat. Yang pertama ada yang mengatakan hukumnya sunnah untuk noto ati. Yang kedua tidak sunnah hukumnya. Terlepas dari perbedaan itu, maka yang terpenting niat adalah di hati kedah diniatkan. Jadi niatnya kudu wonten Bu niku ten ati niku. Menika sing penting niatan mana, kalau harus ada niat. Kemudian yang kedua, pasca niat maka bagaimana pelaksanaan tata laksana takbir Bapak Ibu. Maka dikatakan apa? Rafian yadaika halwa mangkibaika muhawiyan bibhamaika udhunaika. Niki kita Pak nggih. Takbir itu caranya apa? Dengan mengangkat kedua tangan sejurus dengan pundak dan setentang dengan 2 telinga. Ini satu pendapat dengan Nabi tadi itu.
Ya, di hadis, Pak. Kemudian di tempat yang lain dikatakan Nabi terkadang mengangkat setinggi bahu. Pramil kaifiyah pun ada dua cara dan keduanya bisa ditempuh. Yang pertama adalah yang kita tadi sebutkan, yakni sejurus dengan bahu dan sedang dengan pundak. Oke. Jadi bisa dengan cara ini bahu, nggih. Ya, maka tangan itu bisa sejurus dengan bahu dan ini setinggi telinga, Pak. Orang main keduren loh, Allahu Akbar. Oke, ini dan tangan tidak ibu jari. Napa niku? Ibu jari niki. Jempol mboke driji itu tidak disentuhkan ke ini. Mboten disentuhkan ini, Pak, di apa di telinga. Kadang ada nek urung mepet durung marem niku. Ya, cukup searah dengan bahu, sejurus dengan bahu dan setinggi telinga. Allahu Akbar. Tidak dengan cara dibuka begini dan tidak ditutup, enggak, tapi biasa. Allahu Akbar ngeten iki. Mboten dirapetke dan tidak dibenggang, ning biasa. Allahu Akbar. Atau bisa dengan tentang dengan pundak, sejurus dengan pundak, setinggi pundak boleh, Pak. Allahu Akbar. Iki lho. Bisa. Ning bukan di bawah loh. Bisa nggih? Kadang ada orang yang sholat ning ngeten niki. Nah, ini kurang dhuwur. Niki Allahu Akbar. Atau ngeten, Allahu Akbar, kedhuwuran. Ya, tapi dengan cara bisa Allahu Akbar atau ini kedua-duanya adalah ada nasnya, maka ini bisa diartikan dengan tanawuk. Tanawuk menika variasi dalam kaifiyah menika. Ini ada tanawuk. Kemudian setelah takbir, punten, Pak. Tadi kaifiyah untuk takbiratul ihram ataupun intikal, Pak, ketika angkat tangan. Kemudian bagaimana cara bersedekap. Thumma dha yadakal yumna ala dhuhri kafikal yusra ala sadri. Kemudian letakkanlah tangan kananmu di atas tangan kirimu atau telapak tangan kirimu dan letakkan di atas dada. Nah ini, Pak, ini perlu kita matur. Kenapa? Karena bahasa Arab terkadang dipahami dengan bahasa Jawa Indonesia, makanya kemudian tidak nyambung. Contoh nggih. Jadi apa? Dha yadakal yumna, letakkan tangan kananmu. Niki, kanan nggih. Letakkan di atas punggung tangan sebelah kirimu. Ya. Di hadis dikatakan niki rusgun, Pak. Rus niki napa niki? Pergelangan, ya. Kemudian letakkanlah di atas dada. Nah, niki lho, Pak. Allahu Akbar atau bisa Allahu Akbar. Nah, niki. Bisa begini. Bisa begini. Nah, di sini kadang-kadang Bapak Ibu, yang namanya ala, bahasa Arab di ala menika menempel. Nek kalau fauqa nika menggantung. Ya, fauqa ini ala, Pak. Maka apa? Di atas dada maknanya ini dada di atasnya. Niki loh. Nah, ini karena dipahami bahasa Indonesia, oh di atas dada, berarti ini dodo ini dhuwure. Terus nggih? Ini yang menyebabkan salah tafsir. Oh, akhirnya orang maca terjemah tok, ora digurukke. Ketika sholat mantep, Allahu Akbar. Nate preso, Pak. Kenapa? Di atas dada ini dada, atasnya dada. Niki loh. Padahal makna Allah itu apa? Menempel. Ini dada, di atasnya dada. Terus nggih? Niki dodo, di atasnya dada loh, Pak. Gimana? Di atas meja, di atasnya gini, meja di atasnya.
niki dodo di atas dada. Nah, karena kita menafsirkan iki dodo di atasnya sini berarti ya. Ini. Nah, itu. Ini kadang-kadang rentannya kalau penjenengan misalkan tuku buku pasolatan diwaca dhewe. Ini rentannya di situ rentannya loh, Pak. Kenapa? Karena tidak musalsal dengan guru. Itu. Maka apa? Di atas dada. Maka dengan klausa tadi itu yang tepat bukan di bawah pusat. Walaupun ada perbedaan, nggih, ning cari mana yang lebih kokoh hujahnya. Oh, ternyata di hadis Nabi ala sodri di atas dada, bukan di bawah pusat. Berarti naruh di atas dada. Menika. Boten ngeten, nggih boten ngeten. Ning nek ada yang di bawah, ya jangan disalahkan. Kenapa? Karena juga ada hujahnya yang mungkin beliau juga memiliki, kan begitu. Iki lho, Pak. Nggih. Kemudian Bapak Ibu, bagaimana dengan orang yang ketika bersedekap harus memutar tangan? Allahu Akbar. Nanti bisa nggih. Karena dengan landasan argumentasi kias akal, Pak. Apa? Bukankah kita diminta untuk mendahulukan sebelah kanan dalam hal-hal yang baik? Berarti kan nek ngoten napa leni bake tengen riyen tek ngeten nggih, tengen nembe kiwa kan mesti di ngeten iki. Padahal tentunya alamiah ndak usah dibuat susah, ya alamiah saja. Karena sing tengen dhuwur kiwa ngisor cukup Allahu Akbar langsung menika. Ini alamiah, Bu. Ini harus dipikirkan berarti berarti kan kudu sing tengen sik ya. Tek tengen baru kiwa. Kan kudu muter ae. Niku. Nah ini. Lalu yang berhujah dengan kenapa harus belah kiri? Karena alasannya, kalau matur bukan ngarang loh Pak, karena saya baca itu. Alasannya karena Nabi Adam ketika beliau sare, ibu Hawa diciptakan dengan dilolos igane niku lho. Berarti kan lowong. Nah, mriki lowong ben ketika sholat ketutupan maka apa? Le sedekap ditutup ke mriki. Ini itu alasannya, Pak. Tapi apa? Tapi nas yang mengatakan seperti ini memang tidak pernah didapatkan. Yang ada bahwa Nabi menaruh di sebelah ya di atas tangan kiri, yang kanan di dadanya. Nah, menikah. Ini kaifiah untuk meletakkan ketika bersedekap. Oke. Maka nek kita kembali ke nas tadi itu, maka apa ternyata mudah sekali menikah. Kemudian kita teruskan sedikit Bapak Ibu. Kemudian kaifiah dalam kita berdiri kemudian sedekap ini perlu kita matur Bapak Ibu, karena terkadang nyata di masyarakat bagi orang-orang yang tidak bisa sholat dengan berdiri misalkan lalu pakai kursi. Ini yang perlu kita sampaikan. Kenapa? Karena masih ada orang yang sholat wajib dengan kursi, tapi ketika takbir pertama dia duduk langsung. Ini termasuk bentuk-bentuk yang kurang sinkron dengan aturan sholat. Kenapa? Ketika kita takbir pertama di sholat wajib maka harus posisinya qiyam kalau kita mampu. Ngapunten contoh, ada orang yang sholat di masjid. Kalau ngaturi contoh, nopo? Wong ketika datang dia junjung kursi, Pak. Berarti iso ngadeg mboten niku? Wong lek teko niku junjung kursi kan berarti iso ngadeg nggih. Niku lho. Kau pojok junjung, kursi dijunjung. Ning ketika sholat langsung lingguh. Nah ini pada sholat yang wajib tidak memenuhi kaifiah sholat. Kenapa? Karena untuk yang wajib itu takbir pertama, takbiratul ihram itu harus kondisinya qiyam. Maka mestinya bapak yang gunai kursi sing iso ngadeg nggih, ketika takbir pertama harus ngadeg, Pak. Allahu Akbar. Nah nanti ketika mau rukuk karena tidak mampu untuk rukuk dengan apa? Dengan berdiri misalkan, maka dia takbir Allahu Akbar kemudian duduk baru rukuk.
Niku. Mengapa? Karena le datang ya iso ngadeg kok niki mboten. Beda nek tekane disurung, didorong itu loh. Langsung salat dengan duduk. Terkecuali kalau salat sunnah, maka walaupun bisa ngadeg boleh dengan cara duduk. Ning ganjarane separo. Gimana? Kan begitu tuh di hadisnya itu. Sing iso ngadeg kok lingguh maka apa? Separuh. Namun ketika ini bentuknya sholat wajib, hendaklah bapak-bapak, ibu-ibu yang duduk sholatnya tetap mengawali dengan cara berdiri dulu. Allahu Akbar. Baru ketika mau rukuk, gimana? Karena nggak mampu maka kemudian Allahu Akbar, duduk terus rukuk. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, sujud. Allah Akbar. Lebih apa? Lebih bawah dibanding rukuknya itu. Ning ketika mengawali sholat wajib harus dengan cara berdiri bagi yang punya kudroh, bagi yang punya kemampuan ngadeg itu. Lawang nyata le teko ngangkat kursi kan berarti kan mampu tuh berdiri itu. Ini masih banyak nih bukan karena beliau sengaja, nih mungkin karena belum mengetahui aja. Tahu sebelum karena belum tahu saja itu. Nanti kalau panjenengan pengen ngersake preso, misalkan jenengan datang ke Masjid Darussalam. Dulu Pak Kiai Bantanuji Ahmad, Pak Bantan itu, beliau kan salate dengan cara duduk di pojok bagian selatan, pakai kursi warna biru itu. Ning beliau ketika sholat mesti ngadeg riyen, Pak. Ngoten niku. Kemudian ketika rukuk baru duduk. Ya maklum karena beliau seorang kiai kan begitu. Mboten. Nah ini satu contoh ketika dalam sholat yang wajib maka untuk takbiratul ihram itu harus dengan cara berdiri bagi yang mampu. Tetapi kalau memang sejak datang memang disurung pakai kursi karena nggak bisa ngadeg maka baru dia duduk. Nah, menikah tidak masalah. Ini satu hal yang memang kadang-kadang sepele, ning tidak bisa dipandang ringan. Itulah Bapak Ibu untuk beberapa penjelasan kaifiyah dalam sholat. Kemudian kita tambah sedikit untuk masalah rukuk i'tidal. Kalau yakin pondo sami paham nggih. Nek rukuk memang posisinya yakni bagian tangan ini nika diletakkan nyekedem dengkul. Tangan ini Pak Ibu nika nyekedem dengkul. Maka tangan itu memegang lutut. Masih ada sebagian dari kita yang sholat ketika rukuk Bapak Ibu ini tangan bukan nyekel dengkul tetapi memegang paha atau tulang kering. Contoh, ada orang yang rukuk dengan begini, Allahu Akbar niki lho. Nggih. Berarti yang dicekel niku paha. Ini termasuk khotok, kesalahan dalam sholat. Ada yang dia pegang bukan paning tulang kering, gares. Nggih. Allahu Akbar niki. Nanti preso Pak Ibu. Niki lho. Nggih. Akhir yuk ngeten niki. Tapi yang dipegang adalah lutut. Diusahakan ini bagian punggung rata. Nek kalau ada air maka tidak tumpah karena rata itu Bapak. Menika. Ini kaifiyah dalam rukuk. Kemudian ketika sujud sama Bapak Ibu. Sujud ada kaifiyah dengan dua cara dan tidak dipertentangkan. Yang pertama mendulukan lutut dulu baru tangan. Atau tangan baru lutut. Kedua-duanya nasnya kuat. Okay. Ini bahasa mudahnya ada yang menjamakkan di fikih, menggabungkan. Ketika Kanjeng Nabi masih kondisinya ramping, beliau kalau mau turun sujud dengan mendahulukan bagian lutut dulu. Ketika tambah sepuh tambah gemuk maka tangan dulu. Ning niku ikhtilaf ya amrun wasi' Pak. Maka jangan kemudian diperuncing gitu. Kenapa? Karena ini ikhtilaf pula. Yang jelas tidak dulukan barok dulu nih mboten.
langsung bareng ora mungkin to cekeduk. Mesti nek ora tangan dhisik ya dengkul duluan. Nah, maka yang mudah yang mana? Ini diantawis perbedaan para ulama. Kemudian berikutnya ketika rukuk sudah, kemudian sujud, lalu untuk mengakhiri sholat tentunya dengan menutup lewat ucapan salam. Maka salam itu ada 4 kaifiyah Bapak Ibu. Ada yang sempurna kanan kiri, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kanan, ya. Kiri pun sama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kiri. Itu di Sunan Abu Dawud. Ada yang kanannya lengkap, kiri separuh. Di Sahih Muslim pun disebutkan itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi kiri. Ada yang kanan kiri semuanya separuh, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, bisa. Atau cuman sekali salam, Assalamualaikum ke arah kanan, ning niku longko. Nek orang ngerti ilmu ini cingak iki salat model iki. Assalamualaikum ngoten niku. Nggih, jadi ada beberapa kaifiyah dalam salat. Dalam apa? Dalam ucapan salam. Nggih, ngoten nggih. Yang terakhir Bapak Ibu, ini di kitab ini disebutkan begini. Walaupun nanti tentunya ada perbedaan pandangan, ada penekanan di beberapa tempat disebutkan ini lafalipun Pak. Apa lafalnya? Ditekankan yakni mulahadzah la farqa bainar rajuli wal mar'ati fi hadhil kaifiyah. Tidak ada perbedaan antara pria dan wanita pada kaifiyah ini. Jadi lanang wedok niku oleh salat nggih napa kaifiyahnya sama. Ya, sama Pak menika. Ini yang lebih ditekankan. Walaupun kalau ada yang kemudian membedakan ya juga tentunya ada hujah yang melandasi di fikih juga. Namun kalau kembali pada nas tadi itu bahwa kita diminta sholat seperti Kanjeng Nabi, maka Nabi tidak kemudian memberikan tafrik antara keduanya. Itulah Bapak Ibu untuk kaifiyah. Kemudian kita tambah sedikit, tentunya ketika kita mereplik nas tadi itu, waraka'u ma'arraki'in, kita diminta sholat dengan cara berjamaah. Maka bagaimana Bapak Ibu dos pundi menika babakan makmum, babakan imam dan makmum. Ini sudah biasa dikaji di fikih. Kalau orang berjamaah itu disebut jamaah minimal ada 2 orang. Nek sitok berarti boten jawaning munfarid. Jamaah niku minimal 1 orang imam, 1 orang makmum, niku baru dikatakan berjamaah. Kalau jumlahnya hanya 2 orang, yang satu tentunya imam, yang satu makmum. Kalau makmumnya laki-laki, maka posisinya di sebelah kanannya imam. Jadi nek makmum niku jalur Pak, niki ten fikih niku sepakat. Nggih, napa niku? Nek makmume menika jalur, maka le ngadeg ten sebelah kanan imam. Contoh Arifin, jenengan jadi imam, ya kok makmum. Ini imam nggih Pak nggih. Ini imam, lalu makmumnya adalah laki-laki. Maka makmum ngadeg di sebelah kirinya. Tidak boleh melebihi imam. Contoh begini. Nah, ini Pak, tidak boleh. Nggih. Menika minimal nek paling mentok jejer mentok lho Bu. Niki jejer persis mentok. Ukurannya niku bukan jempol sikil lho Pak. Sebab nek jempol niku tergantung bentuk kakinya iki mboten. Tapi ukurannya tungkak niku Pak. Sejajarnya tungkaknya itu. Nggih, menika. Ini mentoknya jejer mentok lho. Nek melebihi ndak, ini berarti tidak jadi makmum toh nganggo imam to niku. Atau jejer agak ke belakang sedikit. Ngoten niku. Maaf, tidak kemudian menjauh. Kenapa? Karena jumlahnya hanya 2 orang.
Pripun? Kalau oh iya. Jadi kalau hanya 2 orang, gimana? Tetap nanti jajar. Nah, kalau nanti datang makmum baru, maka imamnya boleh maju. Niku. Maju, bisa, maju. Ya karena posisinya begitu toh. Nggih, imam maju tidak masalah. Atau boleh dengan cara imamnya tetap ning makmumnya mundur bisa. Tapi nek kondisi sudah begini kan tentunya imamnya maju, tidak masalah. Kenapa? Karena kalau 2 orang lebih maka makmum di belakangnya imam. Kemudian kalau makmumnya 1 orang wanita, walaupun garwane nggih, bojone, lenoto bukan kanan kiri, tetapi maaf Pak. Tetapi misalkan Pak Arifin dengan garwane nggih. Beliau di sini, maka garwane Pak Arifin nggih, Bu Hasan ini lay sholat di belakangnya imam, bukan agak ke kanan, bukan, tapi lurus di belakang. Niki nek makmume ibu-ibu wedok, nggih. Dan istrinya, nggih. Walaupun garwane lho Bu, tetep adoh ngeten niki. Lah mangke nek cedhak ngeten ora salat malahan iki mboten. Nah niku lho. Gojek ngoten di belakangnya. Nggih, cekap. Kemudian kalau makmum jumlahnya banyak dan makmumnya pun bervariasi, ada tua, ada muda, putra putri, maka tentunya baris pertama para bapak, belakangnya anak-anak, kemudian belakangnya adalah anak-anak perempuan dan ibu-ibu paling belakang. Menika Pak. Ya ini kalau jumlahnya banyak. Kemudian kalau jamaahnya semuanya hanya para wanita. Jadi niki musola khusus ibu-ibu. Mungkin di Manggung belum ada. Kalau jenengan tindak ke Jogja ada Pak, di daerah Karangkajen itu musola khusus ibu-ibu. Nah, kalau musola itu hanya ibu-ibu yang sholat Pak, maka makmum dan imam posisinya imam tetap di shaf pertama, tengah-tengah dan tidak maju ke depan. Jadi nek ibu-ibu niku imame tetap roto kalih makmume ten shaf pertama tengah-tengah ning ora maju. Niku lho. Nah, kadang ada orang yang rada mungkin karena belum pernah mendapatkan kajian seperti ini ya, misalkan belum tahu perempuan maju ndak, padahal kalau perempuan imamnya posisinya di tengah-tengah shaf ya, depan dan tidak maju. Ya, tidak maju kalau ibu-ibu. Oke. Jadi ibu-ibu niku tetap posisinya di tengah, di shaf yang pertama tengah dan tidak maju ke depan, mboten menonjol ke depan loh. Nah, ini untuk jamaah ibu-ibu. Nah, ini ya sama, 2 orang juga sejajar dengan shafnya itu. Ya, tidak maju ke depan. Posisinya tengah tapi tidak maju ke depan. Ini untuk aturan bagi shaf para ibu, ya, shaf ibu-ibu, shaf wanita, shaf nisa ini seperti itu. Kemudian kalau ada ya kaifiyah jamaah Bapak Ibu, laki perempuan, ada banci dan yang lain, maka seorang wanita tidak bisa menjadi imam bagi para laki-laki. Menika. Nek teng riku wontene bencong kalih wedok-wedok. Ah ya, imame sing bencong, Pak. Ya. Nika khunsa. Ya toh? Menika. Ning nek teng riku kok ana bapak dan ibu anu bencong misalkan, maka bencong ya tetep makmum ora dadi imam. Bencong mboten sah dadi imam kanggo laki-laki normal, laki-laki tulen, ndak boleh. Nggih. Tapi kalau bencong tadi itu untuk ada ibu-ibu dan bencongnya jadi imamnya. Itu. Ini di fikih begitu mengaturannya. Okay. Tapi di sini belum ada toh sing bencong niku Pak. Dan tidak ada, belum ada. Di Jogja ada pesantren waria. Jogja loh Pak, pesantren waria. Niku lho, ya imamnya ya rada kemenyek niku lho imamnya. Lah bencong ya Pak. Itu. Nah, kalau misalkan bapak-bapak kok masuk ke sana jadi makmum tidak sah. Harus jadi imam. Ya.
Jadi seorang laki-laki tulen tidak bisa bermakmum pada bencong, khunsa nggak bisa. Nah menikah. Kecuali kalau ada bencong dari ibu, maka imamnya adalah bencong tadi itu. Karena dia laki-laki bu, walaupun penampilannya wanita. Ya, ternyata fikih juga detail sampai mengatur ke arah sana. Jadi bagaimana imam orang-orang yang ternyata punya kelainan yang kita sebut dengan khunsa. Ya, bencong tadi itu. Kemudian yang terakhir, bagaimana bolehkah seorang yang menjadi ya orang yang awalnya sholat sendirian kemudian dimakmumi? Jumhur mengatakan bisa. Oke. Nek Imam Malik boten Pak, nek Imam Malik bin Anas mengatakan nek jamaah rawatib sampun bubar, orang datang sholat kiambak. Itu mazhab Malik, tapi yang lebih asoh menikah apa? Walaupun orang datang berikutnya tetap boleh menegakkan sholat berjamaah, walaupun sholat rawatib sampun selesai. Rawatib ini loh, bukan rawatib sunnah, rawatib wajib nih loh Pak. Itu sudah selesai, tetap orang yang datang boleh berjamaah. Menikah. Ini diantaranya. Kemudian orang yang datang untuk menjadi makmum, cukup dia ngadeg di sebelah kanan calon imam tadi itu, cukup dia bertakbir saja Allahu Akbar, dikeraskan Pak, sudah menjadi makmum. Oke. Boten usah kemudian geblok kaget orang itu. Kalaupun mau nopo ya sewajarnya, itu loh. Tapi jangan cukup dengan takbir Allahu Akbar di kanannya, maka apa? Dia menandakan sudah ingin menjadi bagian dari sholat jamaah. Ini cukup dengan takbir Allahu Akbar. Nih kok. Apakah boleh? Ya boleh itu. Tapi kadang-kadang ada orang yang malah karena bingung loh Pak, dewe di sholat dewean ono sing makmum malah kipo-kipo ngeten iki lho lah. Kenapa? Karena gak mengkaji ini ngeten wal akhir bubar malah ora bacot itu. Waduh ini. Padahal apa? Orang yang datang bermakmum juga boleh. Walaupun waktu itu dia dumadaan sholat ba'diyah zuhur misalkan. Ba'diyah zuhur Allahu Akbar, tiba-tiba orang datang untuk bermakmum, ya sudah terusan saja. Kenapa? Tetap tidak menjadi permasalahan dalam sahnya sholat dua orang tadi itu. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan Bapak Ibu. Tentunya karena waktu yang juga terbatas dan luasnya babakan sholat, maka tidak bisa kita bahas dengan sedemikian rinci dan luas. Mungkin demikian saya kira. Ada yang ditanyakan atau sudah cukup Bapak Ibu? Pas nggih. Demikian saya kira, dan semoga ada manfaatnya. Ada kurang dan lebih dalam menyampaikan, yang ngapunten sak kadang-kadangipun. Kula pungkasi walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.